Oke teman-teman, hari ini saya ada di Jalan Masjid Jami Darul Falah teman-teman. Nah, Masjid Jami Darul Falah, Tukangan Utara, Jakarta Selatan. Nah, saya mau beli ini teman-teman. Nah, ini dia, nasi ulam. Ya, nasi ulam teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita beli nasi ulamnya. Kebetulan bapaknya lagi ada yang beli nih teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini dia nasi ulamnya. Boleh sambil kita nunggu bapaknya ngelayani teman-teman. Pakai apa Ibu? Pakai itu aja tuh. Hancur. Ini bapaknya ini lumayan sibuk teman-teman. Dari pagi saya datang, pembelinya tuh nggak putus-putus teman-teman. Jadi kalau yang saya baca dari tulisan itu di sini jual nasi ulam sama nasi kuning ya. Saya hari ini mau coba nasi ulamnya. Satu dua. Satu aja. Oke, hampir selesai. Sama-sama. Sekarang kita beli teman-teman. Halo Pak, mau nasi ulam ya Pak? Boleh. Satu, dibungkus aja Pak. Oke. Nah ini dia. Ada apa aja tuh Pak? Oh pakai toge. Toge itu Pak ya? Iya, kecambah. Oh kecambah. Kecambah. Oke kecambah. Itu apa Pak? Ini kelapa gongseng. Kelapa gongseng. Oke. Bawang ya. Iya. Biar wangi nih. Iya. Tempe orek. Tempe kering depan, Pak. Tempe kering. Bedanya Tempe apa Pak? Kalau tempe orek basah, ini tempe kering. Tempe kering. Oke. Pakai mihun. Nah, nih. Serah Bapak mau pakai apa? Oh, dia boleh pilih telur bulat atau boleh. Ini? Dadar boleh, semur juga ada, telur hancur ada, telur bulat ada. Oh, dadar nih boleh? Dadar. Nah, dadar aja. Oke. Nah, apa ya? Kemangi ini ciri khasnya kemangi ya, Pak? Iya. Nasi ulam. Kemangi sama ini. Porsi ini berapa, Pak? Seporsinya 14.000. 14.000. Oke. Penuh banget ya. Ini mengenyangkan 14.000. Cukup rekomendasi teman-teman nih buat sarapan. Bisa tahan sampai siang nih, Pak ya. Bisa. Oke. Sampai kalau kita nasi ulamnya sampai jam 3 sore. Masih tahan? Masih tahan. Wah. Keren. Jadi nggak takut basi ya, Pak? Enggak. Dapat sendok juga ya, Pak. Kerupuk. Oke. Kita semua udah lengkap, semuanya udah lengkap. 14.000 tinggal lep, iya, teman-teman. Udah lengkap. Makan. Oke, tuh 14.000. Udah lengkap kita. Sudah lengkap banget 14.000. Oke, Pak. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, Pak. Dengan Pak siapa ya, Pak? Nama saya Abdul Qadir. Abdul Qadir, Pak. Iya. Pak, udah berapa lama Pak jualan nasi ulam, Pak? Kurang lebih setahun. Setahun. Oke. Sebelum nasi ulam? Sebelumnya saya kerja di Bank BNI. Oh, pensiunan berarti atau apa? Oh enggak, saya pengurangan pegawai aja. Pas Covid enggak? Belum. Oh, sebelum Covid.
Semua sudah berkovid juga sudah covid. Oh, Sudah covid. sudah COVID. Jadi efek COVID sebenarnya kali ya. Betul juga. Oh, tadi kerja di bank, sekarang beralih ke nasi ulam ya Pak. Iya. Kenapa kepikiran dulu dagangin nasi ulam Pak? Saya kalau setiap itu kalau pulang kerja, saya suka jalan-jalan ke mabos saya. Lewatnya lewat ke Karangkaret, kadang ke Laut Belong. Jadi saya ngikutin orang Laut Belong. Oh, nasi ulam. Ini asalnya dari mana kok nasi ulam Pak? Betawi, Betawi ya? asli Betawi. Bapak Betawi berarti? Iya, Oh, berarti melestarikan betul. budaya sendiri ya Pak nasi ulamnya. Pak, ini bukanya dari jam berapa sampai jam Dari berapa? jam 5:30 sampai jam 10. Dari jam setengah 6 pagi sampai jam 10 siang. Iya, Harinya Pak, ada hari liburnya nggak? hari liburnya Senin aja, Berarti setiap hari Senin Bapaknya libur ya Pak? libur. Oke. Buat teman-teman nih yang di sekitaran Petukangan Utara ya Pak ini ya? Betul. Petukangan Utara, Gang Masjid ya, Jakarta Selatan yang mau nyobain nasi ulam boleh nih mampir ke tempat nasi ulamnya Bapak nih. Harganya murah, porsinya banyak. Insya Allah rasanya juga enak ya Pak. Insya Allah. Insya Allah rasanya juga enak. Oke teman-teman. Oh iya, selain nasi ulam, di sini Bapak jual apa lagi? Ada nasi kuning, Nasi kuning. Kalau nasi kuning itu harganya sama atau beda? sama harganya. Oh jadi Kita kalau pakai telur 14.000, kalau nggak pakai telur semua 10.000. Oke, jadi selain ada nasi ulam, di sini tuh ada nasi kuning teman-teman. Jadi ada pilihan lain ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau berbagi sedikit informasi nih teman-teman mengenai asal-usul nasi ulam. Terdapat berbagai anggapan teman-teman terhadap asal-usul nasi ulam ini. Yang pertama, beberapa orang meyakini bahwa nasi ulam adalah hidangan yang tercipta dari pengaruh kuliner Tionghoa. Yang kedua, nasi yang ditaburi dengan serundeng dan kacang berasal dari pengaruh India. Nah, yang ketiga, semur dan perkedel yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaruh dari Belanda. Bahkan ada pula teman-teman yang mengatakan bahwa sejarah nasi ulam khas Betawi awalnya berasal dari Tangerang yang dipopulerkan oleh pedagang atau penjual makanan Betawi. Mereka menjajakan dagangannya menggunakan gerobak dari Tangerang ke Glodok. Pada saat itu, pedagang tersebut memasarkan dagangannya ke kalangan peranakan Indonesia dan Tionghoa. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, nasi ulam ini merupakan perpaduan kuliner dari berbagai budaya. Ulam sendiri dalam bahasa Betawi memiliki arti serundeng dari kelapa parut yang diaduk dengan nasi putih. Serundeng yang tercampur dengan nasi putih akan menciptakan rasa gurih dan sedikit pedas. Hidangan yang cocok untuk sarapan ini dianggap sebagai nasi campur khas Betawi. Jadi itu teman-teman sedikit cerita mengenai asal-usul dari nasi ulam. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video-video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you. Karena di balik makanan yang kita makan ada cerita di belakangnya.